Keempat, wa ta'ar rajulu zaujatahu wa aqa ummah. Ketika suami sudah taat sama istri, durhaka kepada ibu, ini yang menyebabkan turun bala daripada Allah. Suami harusnya menjadi pemimpin rumah tangga, suami yang ngatur ekonomi rumah tangga. Ternyata suami takut sama istri, istri yang menjadi kendali, istri yang mimpin rumah tangga, istri jajani suami, keputusan di tangan istri. Waduh, berat nih. Ya nopo, ya nanti malam pengajian nih. Beb, nanti beb nggih, saya masih mau izin dulu sama istri. Suami opo nih Pak? Suami tuh ngasih info kepada istri, Bu, saya budal pengajian. Mboten napa-napa. Tapi ketika Anda minta izin, Anda patuh kepada istri, takut dengan istri, ini yang bahaya. Ini yang menyebabkan daripada murkanya Allah. Setelah itu dia durhaka kepada ibunya, lebih memprioritaskan istri daripada ibu. Istri minta apapun, diladeni Pak. Wedi wis taat. Minta make up, minta tas, minta ini dibelikan. Ibunya minta ini takut. Enggak Bu, uang saya dipegang istri, takut. Mau ngasih uang kepada ibu, takut. Atau ar-rajulu zaujatahu, kata Nabi Muhammad, suami sudah taat kepada istrinya, kemudian durhaka kepada ibunya, halla bihal bala, sudah saatnya turun bala. Ya Allah, ini mungkin zaman sekarang nggih. Jadi begini Pak, jenengan para suami bukan harus keras sama istri ya, tegas harus. Bukan keras, tegas harus. Dan istri yang solihah itu bukan hanya taat kepada suami, bukan. Istri yang solihah adalah selain dia taat kepada suami, istri tersebut selalu mengingatkan suami ketika melanggar syariat. Ini istri solihah nih. Suaminya nggak sholat, ditegur, Mas sholat, Mas jangan begini, Mas ibu Mas. Ini istri solihah nih. Mas gimana ibu, sudah dikasih bulanannya, Mas gimana ibu kesehatannya. Ini istri solihah. Bukan berarti menyebabkan suami jauh daripada ibunya. Ibunya ditinggal, takut sama istrinya. Ini istri durhaka. Ini istri yang menyebabkan suami masuk neraka. Istri solihah itu selalu memberi motivasi suami untuk bakti sama orang tua. Ini istri solihah nih. Tuh lihat Alqamah, nggih. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqamah, ahli ibadah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sakaratul maut, menjelang daripada meninggal dunia, akan wafat Pak, itu seakan-akan mulutnya dikunci sama Allah Ta'ala, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai para sahabat ini kebingungan, takut. Lapor kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, rencangnya jenengan, temannya jenengan, sahabat jenengan Alqamah saat ini sakaratul maut, susah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad faham. Nabi Muhammad mengatakan langsung begini, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Maka istrinya mengatakan masih ada wahai Rasul, tinggal satu, ibunya. Maka Nabi Muhammad tanya, di mana sekarang ibunya? Tinggal di pinggiran dari kota Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat, tolong jenengan ampiri ke rumah ibunya Alqamah, kirim salam kepada ibunya Alqamah. Aku datang ke rumah ibu tersebut atau ibu itu datang ke rumahku. Berangkat Pak, berangkat ini sahabat ketemu dengan ibunya Alqamah, nyampaikan salamnya Nabi Muhammad, wahai ibu, Nabi Muhammad kirim salam teng jenengan. Senang. Nah, Nabi Muhammad ngaturaken jenengan ke rumahnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ke rumah jenengan. Maka ibu ini dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hormat kepada Nabi Muhammad, mengatakan apa?
aku tidak mungkin memerintahkan kekasih Allah untuk datang ke rumahku. Biarkan aku yang datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah tua renta loh ini, Pak. Hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat nih, Ibu. Ketemu Nabi Muhammad. Ketika di hadapan Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad to the point. Wah, Ibu, jenengan benar ibunya Alqamah? Benar. Saya ibunya Alqamah. Saya mau tanya, apakah Alqamah mempunyai salah kepada jenengan? Nangis, Pak. Ibunya Alqamah nangis sambil mengatakan, wahai Rasul, Alqamah memang benar sahabat jenengan, memang benar anak saya, tapi aku lorati wahai Rasulullah, aku sakit hati kepada anakku wahai Rasul. Setelah dia menikah dengan perempuan, dia lebih cinta kepada istrinya, lebih perhatian kepada istrinya daripada ibunya. Padahal aku yang melahirkan Alqamah, aku yang membesarkan Alqamah. Tapi kenapa ketika menikah dia menomorduakan aku wahai Rasulullah? Aku tidak rela wahai Rasul, aku tidak rela, tidak ridho aku wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nah ini penyebabnya nih. Nih penyebabnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad punya inisiatif, gitu. Cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merangsang rasa cintanya orang tua kepada anak. Caranya bagaimana? Pura-pura, Pak. Sahabat-sahabatku, ayo kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, kita bakar hidup-hidup itu Alqamah. Kaget ibu. Ibunya Alqamah kaget, wahai Rasul, anakku mau dibakar hidup-hidup. Iya. Ketimbang dibakar di akhirat, lebih baik saya bakar di dunia. Maka ibu ini mengatakan apa? Wahai Rasul, ibu mana, orang tua mana yang tega ngelihat anaknya dibakar wahai Rasulullah? Aku rela, aku ridho wahai Rasul, aku ridho, jangan bakar anakku wahai Rasulullah. Rahmatnya orang tua kepada anak walaupun nyakiti hati. Subhanallah. Nabi Muhammad kepingin tahu bener nggak ini ridho. Sahabat, coba talkin Alqamah. Kalau Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, benar ridho ini ibunya. Talkin, Pak. Alqamah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan jenengan? Alqamah lancar, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah berkat ridho orang tua. Sahabat Nabi Muhammad, Pak, nyaris, Pak, kate sul khotimah. Gara-gara apa? Nggak dapat ridhonya orang tua. Loh, pertanyaannya, kira-kira kelas kulon jenengan ya apa? Kita sahabat bukan, ahli ibadah bukan, kan begitu nggak, Pak? Kemudian jenengan lebih cinta kepada istri, durhaka kepada ibu. Istrinya dikasih AC, istrinya spring bed, nggih. Ibu kipasan nggak kerdus, ibunya nggak amben. Loh, hati-hati lo ya, hati-hati. Jangan menomorduakan ibu jenengan. Anda harus paham wahai para istri, nggih. Anda posisi kedua untuk suami. Posisi pertama tetap ibunya, yaitu mertua jenengan. Karena itu Anda kalau menjadi istri yang solihah, selalu mendukung suami untuk taat, untuk bakti kepada orang tua. Jangan halangi suami untuk bakti sama orang tua. Bisa-bisa suami jenengan su'ul khotimah. Paham ya, Pak? Kata Nabi Muhammad apa? Atau ar-rajulu zaujatahu. Saya ulangi nggih. Penyebab yang selanjutnya yang menyebabkan bala turun di muka bumi terhadap umat Nabi Muhammad apa? Yaitu suami taat kepada istri, kemudian durhaka kepada ibu.